Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krisna Gilang Prakoso dengan nomor NIM 200512140446. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan prosesor antara Intel dengan prosesor AMD. Oke, lanjut. Nah, di sini materi yang akan dibahas ya. Yang pertama itu definisi, apa itu prosesor Intel dan prosesor AMD. Kemudian masuk ke perbedaan, apa perbedaan antara prosesor Intel dengan AMD. Terus ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya contoh perbandingan. Di sini saya akan mengambil perbandingan dari Intel Core i7 generasi ke-10 dengan AMD Ryzen 7 4800H. Lanjut. Kita masuk ke definisi prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang berupa integrated circuit (IC) yang mengontrol keseluruhan sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input dan output. Prosesor terbagi menjadi 3 bagian penting, yakni Arithmetic Logical Unit (ALU), pusat untuk menghitung operasi aritmatika dan logika untuk menjalankan semua perintah yang harus dilaksanakan oleh sebuah komputer. Yang kedua, Control Unit atau CPU, bagian yang menjadi pengatur semua lalu lintas data dan perhitungan yang dilakukan oleh prosesor. Yang ketiga, Memory Unit atau MU, unit pendukung di mana semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara di bagian ini. Next, kita masuk apa itu prosesor Intel dan prosesor AMD. Ya, di sini definisi prosesor Intel. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di US, Amerika Serikat, dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan menghunuskan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset, papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Intel mengganti logo dan slogannya pada 1 Januari 2008. Slogan lamanya Intel Inside diganti dengan Intel Lead Ahead. Berikut beberapa prosesor buatan Intel. Ada Intel Pentium 4, Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme. Kemudian yang zaman sekarang itu Intel Core i3, i5, i7, dan yang terbaru ada Intel Core i9. Nah, di sini ada perkembangan prosesor Intel dari tahun 1971 hingga saat ini. Next, kita masuk ke definisi prosesor AMD. AMD adalah sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu prosesor atau IC yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika pada tahun 2006 juga. AMD telah berhasil mengakuisisi perusahaan grafis terkenal asal Amerika yaitu ATI Teknologi. Perusahaan ini adalah penyedia prosesor x86 compatible prosesor terbesar kedua. Kemudian ini berikut beberapa produk dari AMD. Ada AMD Cerebron, AMD Athlon, kemudian AMD Phenom, AMD Bulldozer. Berikut perkembangan prosesor AMD. Nah, untuk yang zaman sekarang itu paling terkenal prosesor AMD Radeon dan AMD Ryzen. Nah, kita masuk ke perbandingan prosesor Intel dengan prosesor AMD. Perbandingannya, yang pertama, suhu prosesor. Prosesor Intel biasanya memiliki rating TDP
thermal design point yang lebih rendah dibandingkan AMD. Ini artinya prosesor Intel tidak lebih cepat panas dibanding AMD. Yang kedua, kemampuan dan kualitas grafis. Kemampuan dan kualitas grafis AMD masih lebih baik dibanding Intel, terutama di segmen menengah ke bawah. Prosesor AMD dengan grafis Radeon sanggup mengalahkan prosesor Intel yang mengandalkan grafis Intel Iris. Yang ketiga, kemampuan multimedia. Meskipun kalah dari segi grafis, Intel tetap unggul dari segi multimedia. Perbedaan AMD dan Intel paling mencolok adalah dari segi kemampuan multimedianya. Kualitas gambar dari laptop atau PC yang menggunakan Intel selalu lebih tajam. Yang keempat, kompatibilitas dengan GPU discrete. Untuk prosesor level high-end atau kelas atas, performa Intel lebih baik dibanding AMD. Apalagi, kartu grafis ternama dunia seperti Nvidia cenderung lebih cocok jika dipasangkan dengan Intel ketimbang AMD. Lanjut, yaitu yang kelima, ketersediaan motherboard. Saat ini motherboard yang tersedia di pasaran lebih banyak yang kompatibel dengan Intel. Yang keenam, dari segi kecepatan. Apabila dilihat dari sisi kecepatan, telah didapatkan sebuah fakta menarik berdasarkan tes benchmark tentang AMD dan Intel. Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibanding dengan prosesor AMD. Lanjut yang terakhir yaitu harga. Untuk persoalan harga, prosesor Intel dan AMD memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Saat ini, laptop yang menggunakan prosesor Intel terbilang sedikit lebih mahal dibanding AMD. Untuk harga, untuk spesifikasi yang sama, Intel dengan AMD yang spesifikasi yang sama, Intel lebih mahal ketimbang AMD. Gitu. Next, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan masing-masing prosesor. Ya, yang pertama itu kelebihan dan kelemahan prosesor Intel. Kelebihannya, temperatur Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri, artinya prosesor Intel akan mengurangi kecepatan kinerjanya jika prosesor terlalu panas. Yang kedua, tidak berisik. Karena beberapa versi dari prosesor Intel tidak menggunakan pendingin aktif seperti kipas, melainkan hanya menggunakan heatsink saja. Yang ketiga, Intel menang di brand image dan pasarannya. Yang keempat, dengan harga yang standar, misalnya Intel Pentium 4, kinerjanya sudah lumayan cepat. Yang terakhir, prosesor Intel lebih kuat pada aplikasi multimedia. Kita masuk ke kelemahannya. Yang pertama, jika terjadi kerusakan akan membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena pada beberapa produk prosesor dan motherboard-nya menyatu. Yang kedua, lemah dalam urusan grafis. Dan yang ketiga, harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk performa yang lebih hebat. Oke. Lanjut, kita akan menuju ke kelebihan dan kekurangan prosesor AMD. Kelebihannya. Satu, ini yang paling penting, harga relatif lebih murah daripada prosesor Intel. Yang kedua, hypertransport teknologi penggandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang dapat diantar dalam satu waktu lebih banyak karena lalu lintas data yang lebih cepat. Selanjutnya, integrate memory controller memungkinkan prosesor untuk melakukan pengaksesan memori langsung tanpa melewati chipset not bridge terlebih dahulu. Yang kemudian, enhance virus protection. Teknologi yang memungkinkan prosesor mendeteksi virus. Kemudian cool and quiet. Teknologi ini memungkinkan penggunaan power yang efektif dan lebih hening. Dan yang terakhir, AMD 64 teknologi. Teknologi untuk menjalankan aplikasi yang berbasis 64 bit. Kemudian kita akan menuju ke kelemahannya. Yang pertama, AMD cepat panas. Namun, untuk sekarang dapat diatasi dengan ice cooler.
Yang kedua, AMD kurang terkenal jika dibandingkan dengan Intel, sehingga motherboard yang kompatibel lebih sedikit untuk PC. Yang terakhir, tidak semua game kompatibel dengan AMD. Untuk para gamer, gitu. Kita menuju ke contoh perbandingan prosesor. Saya memilih Intel Core i7 10 Gen versus AMD Ryzen 7 4800H. Berikut adalah perbandingannya. Silakan disimak masing-masing. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.